Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat menguasai atau memanipulasi untuk melakukan tindakan seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain. Tindakan fisik maupun lisan dapat membuat seseorang merasa tersinggung atau merasa dipermalukan. Contoh perbuatan seksual itu seperti dirangkul, dipeluk, dicium, diraba, bahkan perbuatan pemerkosaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Faktor pelecehan seksual yaitu ada dari korban dan pelakunya. Dan yang ini faktor dari seorang pelakunya. Yang pertama, lingkungan sosial. Dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi ke depannya seseorang, semisal jika seseorang tersebut berada di lingkungan yang kriminal, maka tidak menutup kemungkinan seseorang yang kriminal. Yang kedua, orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang berkuasa kebanyakan selalu memandang lemah dan kecil orang yang di bawahnya, sehingga dia dengan leluasa menyalahgunakan ancaman sebagai senjatanya, semisal di PHK. Yang ketiga, stres terhadap perkawinannya. Seseorang yang mengalami stres akan pernikahannya cenderung dalam tekanan emosional yang rentan melakukan pelecehan seksual. Dan selanjutnya, faktor pelecehan dari seorang korban. Yang pertama, faktor busana yang dikenakan. Kebanyakan para pelaku pelecehan seksual saat diinterogasi, mereka mengatakan karena tertarik dan tidak kuasa menahan nafsu saat melihat perempuan yang memakai pakaian minim. Yang kedua, perempuan sering dianggap lemah. Meskipun perempuan tidak memakai pakaian minim, namun kasus pelecehan masih terjadi. Pelaku menganggap korban adalah seorang yang lemah. Buat catatan bagi kalian yang perempuan, ada baiknya kalian untuk mempelajari ilmu bela diri guna untuk menjaga diri sendiri. Dan yang ketiga, karena tekanan baik secara fisik maupun non-fisik. Kalau secara fisik, pelakunya kebanyakan adalah berandal jalanan. Sedangkan tekanan non-fisik umumnya dilakukan oleh seorang atasan pada bawahannya dengan melakukan ancaman. Saya akan menjelaskan kasus-kasus pelecehan seksual. Seperti yang dijelaskan Elsie tadi, faktor pemicu dari pelecehan seksual ini dari pakaian. Sebenarnya pelecehan seksual itu tak pandang pakaian. Justru yang memakai pakaian yang tertutup itu rentan terkena pelecehan seksual. Kalian bisa lihat presentasinya. Yang memakai pakaian terbuka justru lebih sedikit. Maka dari itu, pelecehan seksual itu tidak pandang baju. Perlu kalian ketahui juga bahwa bukan perempuan saja yang bisa terkena pelecehan seksual. Laki-laki juga bisa terkena pelecehan seksual. Salah satu kasusnya adalah Reinhard Sinaga. Dia dijuluki sebagai predator seks terbesar di Inggris. Reinhard Sinaga dinyatakan bersalah atas 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 49 korban dalam rentang waktu 2 tahun. Yang 9 korban tersebut, korbannya adalah seorang pria. Jadi, pelecehan seksual ini bukan hanya seorang perempuan yang bisa kena, bahkan seorang laki-laki juga bisa kena. Reinhard Sinaga sendiri dijatuhkan hukuman seumur hidup di penjara. Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual. Bukan hanya pelecehan saja, bahkan kekerasan juga ada. Dalam kurun waktu 12 tahun, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat sampai dengan 792%. Dan mirisnya pada tahun 2019, angka kekerasan terhadap anak juga meningkat sampai dengan 62%. Serem ya. Dan pada masa pandemi gini ya, kasus kekerasan seksual juga semakin banyak. Nih, sampai bulan Juni aja nih ya, di Karawang ada 12 kasus, di Lampung ada 11 kasus, bahkan di Bolang Mongodo ada 40 kasus. Gimana di daerah lain ya? Kasus pelecehan seksual dan kekerasan ini tidak bisa dianggap remeh karena bisa merusak mental si korban. Oleh sebab itu, pemerintah harus berlaku tegas terhadap
kasus-kasus pelecehan seksual ini, dan pemerintah juga harus mengeluarkan sebuah perundang-undangan tentang perlindungan perempuan terhadap pelecehan dan juga kekerasan. Intinya ya, kekerasan dan pelecehan seksual ini bukan hanya perempuan yang bisa kena, tapi laki-laki juga bisa kena, dan faktor pakaian itu juga bisa. Tapi bukan karena pakaian kita tertutup kita aman, enggak, justru pakaian kita yang tertutup itu bisa juga kena. Oleh sebab itu kita harus saling menjaga, dan pemerintah harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual ini. Saya di sini akan membahas tentang bahaya dari pelecehan seksual. Kejadian ini akan sangat mempengaruhi mental korban. Tidak sedikit korban yang mengalami mental illness atau gangguan kejiwaan karena terlalu syok akan kejadian ini. Pelecehan seksual juga akan membuat korban memiliki rasa cemas dan rasa panik yang terlalu berlebihan, seakan-akan waspada terhadap sesuatu. Korban juga akan merasa kurang percaya diri dan lebih menutup terhadap lingkungan sekitarnya. Hal yang lebih serius yang bisa terjadi yaitu korban bisa saja menghilangkan nyawanya sendiri karena terlalu depresi. Unsur penting dalam pelecehan adalah apabila perbuatan tidak dikehendaki oleh si penerima atau korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan. Beberapa pasal tentang pelecehan. Yang pertama, pasal 285 meliputi pemerkosaan. Yang kedua, pasal 286 meliputi persetubuhan tanpa kesadaran penuh dari korban. Yang ketiga, pasal 287 meliputi persetubuhan di luar perkawinan dengan korban di bawah umur. Upaya yang dilakukan untuk menghindari pelecehan seksual dari diri sendiri yaitu yang pertama, menanggapi catcalling. Catcalling yaitu perlakuan berupa siulan kepada wanita atau gender lain ketika sedang lewat. Apabila kamu mendapat perlakuan seperti itu, kamu tanggapi dengan tegas dan tunjukkan rasa ketidaksukaan kamu. Yang kedua, yaitu semprotkan lada atau minyak angin. Apabila kamu mendeteksi ada bahaya di sekitar kamu semprotkan lada atau minyak angin ke mata pelaku. Yang ketiga, yaitu bersikap tegas dan menegurnya. Yang keempat, yaitu bekali diri dengan pengetahuan bela diri. Yang kelima, yaitu laporkan kepada pihak yang lebih berwenang. Saat ada pelecehan, harus gimana sih masyarakat atau saksi yang ada di tempat kejadian? Yang pertama, ada distract intervention. Kamu bisa buka obrolan pada korban seperti basa-basi dan lain-lain agar pelaku mundur. Yang kedua, ada melakukan dokumentasi. Di era seperti ini mudah untuk menyebarkan foto atau video. Tapi jangan lupa untuk meminta izin dulu kepada korban. Yang ketiga, memastikan korban baik-baik saja. Hampiri korban dan tanyakan keadaannya. Itu akan membuat sedikit rasa takut korban berkurang. Yang keempat, delegasi. Mencari orang yang dapat bersaksi atau menghentikan pelecehan yang terjadi, seperti security atau yang lain. Upaya pemerintah dalam menangani beberapa kasus atau pelecehan seksual di Indonesia ini. Pemerintah telah mendorong upaya dalam menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual dinilai sangat penting. RUU tersebut merupakan bentuk hadirnya negara dalam
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Mengingat korban kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia ini sangat tinggi ya, apalagi terhadap perempuan. Selain itu, pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual juga akan memberikan jalan keluar untuk pelindungan perempuan sekaligus menjawab rasa keadilan masyarakat. Harapannya selain mewujudkan keadilan, ya, mengesahkan RUU itu akan mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual. RUU tersebut akan memperbaiki kualitas hidup perempuan dan menempatkan perempuan dan laki-laki itu dalam posisi yang sama. Oleh karena itu, pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual itu dinilai sangat penting. Sekian dari video penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.